Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 kelompok 1B. Saya Samsudin Ritonga. Saya Tifolija Siregar. Saya Nur Afnida. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah, Ibu. Hari ini, Bu, kita akan melakukan praobservasi di mana Ibu nanti akan melakukan proses coaching Ibu sebagai coach kepada coach Ibu, ya, Bu, ya. Di sini saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, ya, Bu, ya. Rubrik penilaian yang saya akan lakukan yaitu di mana ada alur tirta. Alur tirta tersebut terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Kemudian rubrik selanjutnya itu prinsip coaching, yaitu di situ terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan meningkatkan potensi. Kemudian kompetensi kira-kira pada proses coaching nanti yang akan Ibu kembangkan yang mana, Ibu, ya? Kalau pada prinsip coaching saya akan kembangkan tentang kemitraan, Pak. Nanti kalau dalam kompetensi inti coaching saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Berarti nanti yang spesifik nanti Ibu bikin akan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, ya, Bu, ya. Kemudian indikator yang ingin Ibu capai pada proses coaching nanti apa, Ibu? Saya berharap setelah coaching ini dilakukan, saya berharap si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Berarti indikatornya yang ingin dicapai adalah menemukan solusi daripada coaching tersebut, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti pada saat proses coaching yang Ibu lakukan, Bu. Nanti setelah pembicaraan kita ini, nanti setelah Ibu melakukan proses coaching kepada coach Ibu, nanti kita akan menindaklanjuti pembicaraan selanjutnya itu setelah pasca observasi yang Ibu lakukan, ya, Bu, ya. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Kira-kira nih, Bu, sepertinya saya melihat ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, Bu. Oh iya, Bu. Saya bercanda bahwa oh, seperti itu, ya, Bu. Ibu mengamati di kelas Ibu masih ada siswa Ibu yang kurang berkonsentrasi dalam berdiskusi, ya, Bu. Kira-kira nih, Bu, setelah kita nanti melakukan perbincangan ini, apa yang Ibu harapkan ataupun perubahan apa yang ingin Ibu harapkan dari siswa Ibu nanti? Saya berharap dalam pembelajaran diskusi saya berharap saya bekerja sama dengan baik dan berkolaborasi. Oh, berarti Ibu menginginkan siswa Ibu bisa bekerja sama dan berkolaborasi di dalam diskusinya, seperti itu, ya, Bu, ya. Sejauh ini, Bu, selama ini di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu mengamati situasi seperti apa terhadap yang Ibu amati terhadap siswa Ibu? Saya melihat dalam berdiskusi tersebut di antara anak-anak itu satu dan dua masih ada yang tidak mau bekerjasama. Contohnya si A dan si B saling mencari jawaban yang atas pemberian tugas yang kita berikan. Tetapi C dan D-nya masih ada yang main-main gitu aja, tidak ada rasa tanggung jawabnya. Oh, seperti itu, ya, Bu. Berarti Ibu melihat siswa Ibu hanya bekerja satu atau dua orang saja di dalam kelompoknya, seperti itu, ya, Bu. Masih ada lagi siswa yang tidak bersama, seperti itu, ya, Bu. Baik. Kira-kira Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk supaya siswa Ibu itu bisa bekerja sama di dalam kelompok? Yang saya lakukan, saya
jangan membawa anak itu keluar ruangan lah. Supaya nanti di alam itu mereka bebas, tidak isolasi itu kan terfokus tersampang, tidak ada di kelas itu. Dan di sana mereka bisa bekerja sama dengan baik, tidak ada lagi perbedaan yang satu dan yang keduanya itu tidak mau melakukan tugas yang kita berikan. Oh, itu sudah bagus Ibu, karena terkadang siswa kita itu merasa bosan belajar di kelas, jadi Ibu sudah berencana akan membawa siswa Ibu ke luar kelas belajarnya seperti itu, Ibu mencari teman sehingga nanti di sana bisa bekerja sama murid-muridnya seperti itu ya Bu. Menurut saya juga itu sudah salah satu tindakan yang sudah efektif seperti itu untuk membina kerjasama dari siswa Ibu. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu ini? Rencananya Bu, tahun ajaran ini supaya anak itu semangat lagi kan. Oh gitu ya Bu. Saya tunggu ya Bu ya. Tapi untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan ataupun yang bisa Ibu ajak bekerja sama untuk bisa melakukan rencana Ibu? Rencananya saya akan dibantu nanti dengan guru yang lain aplikasi Jawa yang lain menerapkan kegiatan saya ini. Oh baik Ibu. Saya juga untuk rencana kita ini jangan sampai di sini ya Bu. Saya menunggu kabar dari Ibu ya. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu tentang perkembangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Semangat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Bagaimana Ibu menyelesaikan? Boleh Bu, silakan. Iya Ibu, tadi saya telah melakukan observasi daripada proses coaching yang Ibu lakukan sebagai coach terhadap coach Ibu tersebut, di mana berdasarkan rubrik penilaian saya, Ibu telah menerapkan alur tirta dari proses coaching tersebut, yaitu saya lihat dari Ibu telah melakukan tujuan daripada coaching tersebut pada permasalahannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian merencanakan dari apa yang permasalahan dari coaching tersebut, kemudian dan tanggung jawabnya. Kemudian prinsip-prinsip coaching itu juga saya lihat sudah Ibu terapkan seperti kemitraan, di mana Ibu tidak menjudge atau memberikan statement atau langsung memvonis kepada coach Ibu tersebut, tapi Ibu berperan sebagai teman pada proses coaching tersebut ya Bu. Ibu juga telah saya lihat meningkatkan potensi daripada coach tersebut, coach Ibu tersebut, di mana saya lihat Ibu sudah menggali daripada potensi daripada coach Ibu tersebut sehingga dia dapat meningkatkan potensinya untuk proses pembelajaran. Kemudian saya lihat Ibu juga sudah mengembangkan potensi spesifik apa Ibu tadi? Iya betul Ibu. Saya lihat Ibu juga sedang mendengarkan aktif, di mana Ibu sudah sangat aktif dalam konsentrasi untuk mendengarkan permasalahan dari coach Ibu tersebut, kemudian memberikan solusi, di mana Ibu tidak memberikan memberikan masukan, tetapi menggali daripada potensi daripada coach Ibu tersebut. Kemudian indikator Ibu tadi apa tadi Bu? Saya berharap si coach saya ini bisa menemukan solusi. Ya, Ibu juga sudah melakukan hal tersebut, yaitu menemukan solusi, di mana Ibu dan percakapan Ibu tadi saya lihat Ibu sudah menemukan solusinya daripada permasalahan tersebut, tapi Ibu tidak memberikan yang namanya masukan, tetapi langsung daripada coach tersebut mengembangkan potensinya. Itulah dari penilaian saya terhadap observasi yang Ibu lakukan kepada coach Ibu tersebut, dan inilah rubrik penilaiannya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih kembali ya Pak. Assalamualaikum Ibu Asmila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Masih sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Di sini saya belum melakukan coaching. Saya sebagai observer akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Dalam kegiatan ini
saya mendiskusikan rukun penilaian di mana pada kegiatan coaching ini saya akan mengamati si coach dengan si coaching. Bagaimana dalam kegiatan coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tahapan kita, di mana ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Kira-kira nih Bu, dalam melakukan coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran Ya, dengan aktif. itu ya Bu. Kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Yaitu mendengar aktif. Mendengar aktif ya Bu ya. Kemudian ke pertanyaan saya yang ketiga, indikator apa yang akan Ibu capai nanti dalam kegiatan coaching ini Bu? Rencananya itu menemukan solusi. Si coaching Ibu akan menemukan solusi ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan observasi ini saya cukupkan di sini, tetapi nanti saya akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan coaching Ibu, dan setelah itu nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu pasca observasi ya Bu. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan si coaching. Ya, terima kasih ya Ibu. Sore Oke, Pak. mulai ya. Selamat sore. Ya, ya. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Kira-kira Bapak ini ada yang mau dibicarakan? Apa itu Pak? Ini loh Bu, saya ingin berdiskusi kepada Ibu. Saya melihat pada saat proses pembelajaran siswa-siswa saya itu kelihatan sangat bosan dalam proses pembelajaran. Apa permasalahannya? Oh ya Pak, bosan ya Pak. Kemudian apa yang harapan Bapak ya setelah di perbincangan kita ini? Saya mengharapkan setelah proses ini kalau kita berdiskusi Bu, saya dapat solusi Bu. Jadi kedepannya siswa-siswa saya tersebut tidak merasa bosan, tetapi lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang tidak bosan, kira-kira bagaimana gambaran siswa Bapak tersebut mereka bosan dalam pembelajaran Pak? Gini loh Bu, pada saat proses pembelajaran Bu, banyak siswa-siswa saya itu terkadang mereka tidak memperhatikan saya dalam menerangkan Bu, atau dalam pembelajaran. Mereka lebih senang bermain, terkadang mengganggu temannya, dan terkadang lebih asik dengan kegiatannya sendiri seperti menggambar, bernyanyi, ataupun menulis-menulis yang dia sukai seperti itu. Kira-kira Pak, apa yang akan Bapak lakukan apa ya dalam proses pembelajaran tersebut? Saya melakukan proses pembelajaran tersebut ke depannya. Saya akan melakukan asesmen diagnostik itu seperti itu, sehingga nanti murid-murid saya itu saya mengetahui setiap siswa secara satu persatu bagaimana gaya belajar mereka seperti visual, audiovisual, dan kinestetik seperti itu. Bagus sekali ya Pak, yang Bapak yang Bapak lakukan tentang supaya anak tadi tidak bosan dengan melakukan asesmen kegiatan tersebut, sehingga anak tersebut tidak bosan lagi. Kemudian apa yang Ibu harapkan? Apa yang akan Bapak lakukan yaitu supaya dalam membantu rencana Bapak ini ke depannya. Saya agar kegiatan saya ini melakukan asesmen itu, saya ingin saya berkolaborasi dengan rekan sesama guru Bu, sehingga dapat poin-poinnya di mana saya bisa melihat gaya-gaya belajar setiap siswa tersebut, dibantu dengan rekan sesama guru saya.
Ya bagus sekali ya Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini bersama rekan-rekan kerja saya akan lebih tercapai dan terwujud. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Semoga kita bisa bekerja sama dengan saya. Terima kasih. Sore Bu. Nah, gimana Bu tadi melakukan coachingnya berjalan dengan baik? Alhamdulillah. Ya, kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Begini Bu, saat saya akan menyampaikan catatan-catatan, beberapa ada catatan saya tentang proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama si coaching Ibu ya. Di sini saya tadi mengamati bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip coaching di mana kemitraan, di mana Ibu sudah melakukan percakapan tanpa memponis atau tanpa memberikan saran tak apa kepada si coach Ibu. Ibu percaya kepada si coach, Ibu bisa menggali potensi-potensi dari si coach sehingga si coach itu bisa menemukan solusinya. Kemudian kompetensi tadi yang Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif. Saya sudah bisa mengamati dengan Ibu berkonsentrasi dan fokus kepada si coach Ibu. Kemudian indikator ketercapaian yang akan Ibu capai tadi sudah saya amati, sudah tercapai, di mana Ibu mengharapkan si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi saya juga mengamati si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu dengan catatan-catatan saya. Untuk hasil observasi saya dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Nanti toko. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Nah di sini ya Pak kita akan berdiskusi. Sebelum diskusi saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita, yaitu pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, berbobot, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya Pak? Dalam proses coaching tersebut saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya Pak. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak spesifik yang ingin Bapak terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya Pak. Kemudian indikator apa yang bagaimana yang akan Bapak capai nantinya Pak? Saya ingin menemukan solusi terhadap permasalahan daripada coach saya tersebut. Ayolah Pak ya, sebelum kegiatan coaching yang akan dilakukan, saya akan mengamati nantinya Pak ya. Saya tutup dulu, nanti kita bertemu kembali ya Pak. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak. Selamat pagi Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ibu bilang ada yang didiskusikan tentang sesuatu kepada saya. Kira-kira apa itu? Begini Pak, saya itu di kelas ketika mengajar mengamati siswa saya itu masih ada yang kurang fokus gitu Pak terhadap pembelajaran yang saya berikan. Kemudian sepertinya saya melihat sebagian dari siswa saya itu kurang memahami materi saya itu Pak. Oh, berarti Ibu bilang tadi siswa Ibu kadang kurang fokus dan kurang memahami dari apa yang Ibu sampaikan Ibu ya. Kira-kira setelah diskusi kita ini nanti berlangsung, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap nantinya saya bisa
memberikan solusi atau menemukan langkah-langkah gitu supaya saya bisa melihat siswa saya itu mampu memahami materi yang saya berikan, kemudian fokus kepada materi. Ibu bilang tadi pemeriksaan ibu itu biar supaya mampu dan berfokus ya. Nah, selama ini kira-kira gambaran bagaimana gambaran siswa ibu ini pada proses pembelajaran yang ibu lakukan? Memang Pak, selama ini saya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah seperti itu Pak, kadang tanya jawab. Kemudian saya menggunakan media yang seadanya lah Pak, yang ada di sekolah seperti itu Pak ya. Apa yang bisa saya buat jadi media atau sumber belajar yang ada di sekolah saya buat seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Kalau di kelas sumber belajar itu hanya menggunakan buku siswa atau buku guru gitu Pak. Jadi saya melihat siswa saya itu kurang memahami gitu Pak materi yang saya sampaikan. Bahwa ibu sudah melakukan pembelajaran konvensional kemudian menyediakan buku-buku seperti itu. Tapi itu saya rasa sudah sangat bagus. Kira-kira proses pembelajaran yang ibu lakukan itu kira-kira di mana rentang nilai yang ibu kira-kira untuk menilai ibu sendiri? Pada saat saya melakukan pembelajaran itu Pak, saya kalau kita beri nilai masih di angka 6 lah Pak. Nilai 6 ya. Iya. Nilai 6 itu sangat bagus. Kemudian rentang nilai berapa yang ibu harapkan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Mungkin masih harus sampai 8 dulu lah Pak ya. Jadi ibu kepingin nilainya 8 gitu ya. Iya. Tadi ibu bilang ibu sudah melakukan pembelajaran konvensional, kemudian buku-bukunya sudah ada. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut biar supaya anak itu fokus, kemudian ibu semangat, apa yang ibu lakukan? Kira-kira yang ibu lakukan atau yang sudah ibu lakukan? Saya pernah Pak melakukan pembelajaran dengan menggunakan media Infocus. Saya suruh siswa itu menonton video Pak melalui Infocus itu. Kemudian saya mengamati siswa saya itu lebih fokus Pak dengan menonton video pembelajaran yang saya berikan. Jadi saya berasumsi gitu bahwa murid saya itu sudah memahami materi yang saya sampaikan dengan menggunakan media yang seperti itu Pak. Tetapi itulah yang saya lakukan Pak. Oh, berarti ibu bilang tadi karena ibu lakukan dengan fokus dan perubahan yang terjadi, anak-anak juga sudah lumayan apa ya Bu ya, semangat gitu. Apa di situ kendalanya terjadinya apa itu? Supaya dalam pembelajaran. Kendala yang saya dapatkan ini Pak, keterbatasan dari Infocus Pak, karena di sekolah saya itu kan Infocusnya cuma satu, jadi saya terkendala menggunakan Infocus itu tidak terbatas gitu Pak, karena bergantian gitu dengan guru-guru yang lain seperti itu. Iya, ya, jadi karena fokusnya sedikit, sementara fokus itu sangat perlu dari proses pembelajaran yang dilakukan ya Bu. Iya. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, yang kira-kira apa yang ingin dilakukan ke depannya? Mungkin saya akan tetap melakukan menggunakan media Infocus itu Pak untuk belajar saya supaya saya itu tetap fokus dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian saya mungkin bisa menambah dengan menggunakan ice breaking seperti itu Pak. Jadi mungkin siswa yang melakukan ice breaking itu siswa untuk lebih fokus dengan pembelajaran. Nah, saya sangat mengapresiasi Bu ya apa yang Ibu katakan tadi udah ice breaking, udah menambah fokus juga seperti saya yakin murid-murid itu lebih semangat untuk ke depannya ya. Nah, kemudian untuk melakukan hal tersebut nanti ke depannya siapa yang bisa membantu Ibu untuk ataupun orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut? Saya rasa saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah Pak, karena mungkin kepala sekolah bisa menambah Infocus seperti itu Pak, supaya saya bisa lebih leluasa menggunakan Infocus kalau sudah ditambah seperti itu Pak, jadi tidak bergantian lagi dengan guru seperti itu. Itu sangat bagus ya Bu ya, karena kita juga membutuhkan yang namanya dukungan pemimpin ya Bu ya, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan lebih bagus, kemudian terorganisir dengan baik ya Bu ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Jadi kedepannya saya harapkan Ibu lebih semangat lagi dan pembicaraan kita ini nanti tidak hanya sampai di sini ya Bu ya. Saya ingin melihat hasil daripada perkembangan pembelajaran itu dan kolaborasi yang dilakukan dengan kepala sekolah ya.
Terima kasih Bu ya. Sorry ya Pak. Sore Bu. Nah, ya Pak, dari diskusi yang Bapak lakukan tadi bersama Koci, ya saya melihat dari bukti penilaian yang saya dapatkan yaitu Bapak menggunakan alur sirta. Nah, kemudian prinsip dari coachingnya yaitu kemitraan. Kemudian kompetensi yang akan Bapak kembangkan apa ya Pak? Memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ya sesuai ya Pak. Kemudian indikator yang akan Bapak yang udah Bapak temukan di situ apa ya Pak? Memberikan solusi atau memberikan solusi kepada coach saya terhadap permasalahannya. Ya, semuanya sudah Bapak terapkan di sana. Semoga ini menjadi lebih baik kedepannya dan bisa Bapak terapkan. Dan terima kasih. Terima kasih.